karena pada malam minggu lalu kita mengalami gangguan teknis ya, sinyal internetnya yang tidak stabil. Semoga malam ini bisa lancar, amin. Amin. Juga di kesempatan malam ini narasumber kita Pak Wardani akan memberikan 2 materi diskusi ya Pak ya. Lanjutan Yaitu ya. peristiwa pesawat tergelincir saat landing di waktu hujan, juga skid resistance at runway surfaces. Oke, baiklah para hadirin. Sebelumnya seperti biasa saya Desi Sagita sebagai pembawa acara akan menyampaikan terlebih dahulu susunan acara pada malam hari ini. Pertama, dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Bapak Aziz, mendengarkan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua Umum IABI Bapak Muhammad Iksan Tatang, selanjutnya acara pokok, talking dan discussion yang akan dimoderatori oleh Bapak Faisal Fasa, pemberian piagam oleh Sekjen IABI Bapak Salahuddin Rafi, foto bersama, dan penutup. Hadirin semuanya, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, tidak lupa saya akan menyampaikan bahwa kita sangat menunggu partisipasi rekan-rekan IABI untuk memberikan saran, kritik, ataupun idenya mengenai topik bahasan yang akan disampaikan dalam acara ini. Atau mungkin juga rekan-rekan yang mau sharing ilmu kebandarudaraan, silakan semua bisa disampaikan melalui Sekretariat IABI di HP atau di nomor telepon atau WA 0812 18036007 atau email kami di contact@iabi.or.id atau bisa follow Instagram kami di @iabiofficial. Baik rekan-rekan, di kesempatan yang baik ini saya ingin menginformasikan sebelumnya bahwa IABI akan mengadakan pelatihan dasar kebandarudaraan, insya Allah akan diadakan di tanggal 15 sampai 26 Februari 2021, di mana pelatihan dasar kebandarudaraan ini merupakan syarat utama untuk menjadi anggota IABI. Jadi untuk rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini yang ingin menjadi anggota IABI, silakan mendaftar di pelatihan ini. Di sana tertera, di flyer yang kami share ini tertera semua jadwal pendaftaran, juga materi pelatihan, dan untuk info lebih lanjutnya bisa telepon ke 0812 1803 6007 atau email ke desi@iabi.or.id. Baiklah, kita langsung lanjut ke acara kedua, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Aziz Winardi. Kepada Pak Aziz, waktu dipersilahkan. Ya baik, sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sini saya akan membacakan doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami mengadakan acara webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan juga bisa memberikan manfaat kepada para peserta yang hadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Aziz. Selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Rekan-rekan diharapkan duduk dengan sempurna. Lagu Indonesia Raya dimulai.
Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan acara, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan untuk meng-off ya speakernya atau mute speakernya supaya kita bisa mendengarkan dengan clear, terutama di bagian diskusi ya. Jadi supaya nggak ada gangguan suara-suara, saya mohon untuk mute speakernya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan sambutan dari Ketua Umum IABI, Bapak Muhammad Iksan Tatang. Kepada Bapak Iksan Tatang, dipersilahkan. Terima kasih banyak Bu Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah atas izin dan perkenannya kita masih bisa diberi kesempatan, kesehatan, keselamatan bisa hadir bersama-sama pada malam hari ini dalam rangka diskusi berkaitan dengan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh IABI secara rutin pada hari Rabu malam. Acara malam ini merupakan pengulangan dari acara seminggu yang lalu karena ada masalah kendala teknis, jadi kita geser pada malam hari ini dengan topik yang sama, yaitu peristiwa pesawat tergelincir saat landing waktu hujan dan akan dimampatkan oleh narasumber nanti dengan tambahan yang berkaitan dengan skid resistant runway surfaces. Narasumber kita malam hari ini juga sama, yaitu Bapak Insinyur Wardani Sartono, MSc. Beliaunya memang pakar di dalam topik yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa mohon maaf sebesar-besarnya dari Ibu Ervina yang beliaunya seyogyanya sebagai moderator pada acara malam hari ini, tapi karena dengan kesibukan di sekolah di perguruan tingginya sehingga tidak memungkinkan untuk bergabung kita pada malam hari ini, dan terima kasih banyak kepada Pak Faisal yang sudah dapat mengisi sebagai moderator pada malam hari ini. Karena topik dan narasumbernya sama, jadi saya tidak ingin menyampaikan lebih banyak. Jadi saya mudah-mudahan Pak Wardani lancar pada malam hari ini. Amin. Ya, jadi dan saya terima kasih juga posisi saat ini partisipannya sudah 121 orang. Ya, mudah-mudahan seperti minggu yang lalu sekitar 170-an sambil berjalan mungkin akan terus bertambah. Jadi saya tidak panjang lebar, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi selamat pada Pak Wardani untuk menyampaikan paparannya. Saya persilakan langsung nanti dipandu oleh moderator Bapak Faisal. Terima kasih. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan Tatang. Baiklah rekan-rekan, kita langsung aja ke acara pokok malam ini, yaitu IABI Wednesday Evening Talk Show and Discussion Series 5 dengan bersama Bapak Wardani Sartono dan moderator Bapak Faisal Fasa. Kepada moderator, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh IABI sehingga saya bisa memoderatori acara pada malam hari ini, di mana seyogyanya juga Bu Ervina namun berhalangan hadir. Perkenalkan, saya Faisal Faza, saya adalah anggota dari Bu Ervina untuk Ketua 1 dalam bidang riset dan kepakaran untuk Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia. Pada malam hari ini kita akan memasuki untuk diskusi untuk dua materi. Yang pertama adalah peristiwa pesawat tergelincir saat landing waktu hujan, dan yang kedua adalah skid resistance at runway surfaces.
yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Wardani Sartono, Master Science. Oleh karena itu, adapun beberapa catatan untuk jalannya diskusi pada malam hari ini. Yang pertama adalah untuk materi paparan dari Pak Wardani adalah 1 jam, yaitu mulai dari 7.54 atau nanti bisa diakhiri pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu adalah sesi pertanyaan, mungkin dari Bapak dan Ibu dapat menyampaikan terlebih dahulu di masa paparan oleh Pak Wardani melalui kolom chat, sehingga nanti bisa saya sortir, kira-kira pertanyaan terbaik akan saya pertanyakan kepada Pak Wardani. Dan nanti ada beberapa dari personal atau dari peserta yang dapat menanyakan langsung ke Bapak Wardani. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Wardani untuk menyampaikan materinya yang pertama. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama terima kasih pada Bapak Ketua IABI, Bapak Muhammad Ihsan Takang, kemudian Pak Salahuddin Rafi, kemudian Bu Desi yang membantu saya dalam memaparkan tayangan, dan moderator Pak Faisal. Saya mengulang seperti makalah saya bacakan ragu yang lalu, karena terkendala internet, kita ulang. Perlu saya sampaikan, saya menulis tentang peristiwa pesawat tergelincir saat landing itu tahun 1995. Saat itu menterinya Pak Haryanto dan Tirto, saya kirim dibalas sih, terima kasih, selesai. Sampai saya tawarkan berkali-kali nggak ada respon. Jadi sekarang tahun 2021 itu baru yang pertama kali saya mempresentasikan topik ini. Jadi harus nunggu satu generasi ya, 26 tahun saya bisa presentasi. Itu membuktikan bahwa masalah ini tidak penting. Ya, walaupun sudah Indonesia itu paling banyak terjadi pesawat tergelincir, tapi tidak dianggap tidak penting. Karena apa? Berkali saya tawarkan, ya, tidak ada respon. Kalau di kuliah, saya ajarkan di S2, setiap tahun saya ajarkan. Ya, tidak apa-apa. Untuk Pak Latang, terima kasih diberi kesempatan ini. Mulai halaman 2. Halaman 2, mohon Pak Budi. Nah, ini saya bacakan beberapa peristiwa ya. Ini yang saya tulis, hanya sebagian saja. Aircraft accident. Pesawat tergelincir saat landing waktu hujan di bandara sejak tahun 1991 itu ada banyak sekali. Nah, pesawat tergelincir dulu tahun sebelum ada Lion ya. Itu debate. Apakah ini accident atau insiden? Ya, karena jarang ada korban. Jadi dianggap itu peristiwa biasa, seperti senggolan insiden, padahal itu sebelum accident. Ya, terakhir itu tanggal 20 Desember 20, ya, itu pesawat Lion di Tanjung Karang. Dia landing tergelincirnya setelah turning. Jadi pada posisi kecepatan rendah. Apakah itu karena hydroplaning atau yang lain jawabnya nanti. Dan yang B, Garuda di Yogyakarta, tergelincir Maret 2019. Kemudian yang C, pesawat Lion di Pontianak. Bahkan cukup besar ini, tergelincir saat landing. Ya. Kemudian yang D, Garuda 737-800NG di Jogja lagi. Ya, itu terjadi 2018. Kemudian sebelumnya lagi, ya, itu pesawat Lion B737-800NG di Gorontalo April 2018. Kemudian sebelumnya lagi, ya, pesawat Sriwijaya Air ya, 737-800 di Makassar tergelincir saat landing waktu hujan di Bandara Rendani Manowari, ya, dari Makassar ke Manowari. Kemudian sebelumnya lagi Sriwijaya ya, B737-800 tergelincir di Bandara Supadio Pontianak 2012. Kemudian sebelumnya lagi, ya, Sriwijaya Air di Pontianak. Ini kalau saya tulis semuanya sejak yang saya catat ya, itu bisa jam 11 selesai, baru selesai ini. Baru cerita pesawatnya aja, belum cerita penyebabnya. Ya. Yang kedua, kalau saya tulis semua, nanti Bapak Ibu makin takut naik pesawat, makanya saya tulis sambil berbahasa saja. Yang lain masih tak simpan, saya ada dokumennya. Nah, halaman 5. Pesawat tergelincir saat landing waktu hujan dapat disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama adalah human error, aircraft condition, weather condition,
Jawab deviation in runway surface. Nomor 1, 2, 3 bukan bidang kami. Yang ahli adalah KNKT. Ya. Saya ulangi, 1, 2, 3 bukan bidang kami. Jadi nanti kalau soal ditanya terkait dengan poin 1, 2, 3, saya tidak bisa menjawab. Yang akan saya jelaskan, kalau misalkan penyebabnya adalah deviation in runway surface, nah ini yang akan saya jelaskan. Saya mempelajari airport payment, ya, sudah lumayan ya, nggak tahu 75, 46 tahun lah, 2 generasi ya, belajar airport payment. Ya. Yang lamanya, yang dulu dipelajari apa, lupa, karena saya yang kelamaan. Nah, saya mulai deviation in runway surface. Deviation itu ketidakefisienan atau ketidak apa ya, kurang baik lah. Apa parameternya? Ada 3. Ya. Skate resistance, roughness, evenness. Skate resistance itu kalau diterjemahkan adalah kekesatan, bukan kekasaran ya, kesat. Ya, kata-kata kesat itu mungkin kalau masih ingat dulu ada iklan sabun cuci piring ya, dipegang tangan belakangnya bunyi sit, nah, itu namanya kesat. Tapi kalau licin dia nggak bunyi, ya dari kesat. Roughness, rough itu kasar, dari kekasaran. Itu kaitannya ke komfort. Nanti akan saya jelaskan lain kali kalau saya di kesempatan Pak datang lagi, saya akan menjelaskan terkait dengan APMS, airport. Pak Wardani. Kayaknya nih jaringannya kembali kambuh nih. Pak Wardani. Pak Wardani kayaknya sign out dari Zoom nih, kayaknya masalah jaringannya Pak Wardani kembali. Halo? Halo Pak. Dengar ya? Nggih. Oh, tadi putus ya. Oke, siap Pak. Ya. Lanjut kita tadi di masalah. Ya, ditayangkan lagi. Roughness. Ya, roughness ya. Ya, kekasaran. Ya, masih nomor 6 ya, halaman 6 ya. Halaman Ya, 6. halaman 6, Mas. Halaman 6. Oke. Jadi skate resistant runway harus mempunyai makro tekstur dan mikro tekstur. Ya, sehingga dalam kondisi basah tidak terjadi penurunan skate resistant. Runway dinyatakan memenuhi syarat apabila diukur dengan alat namanya skidometer dengan kecepatan. Ini nanti saya jelaskan di belakang saja. Ini nanti yang skate resistant di belakang saja. Saya lompat ya. Nanti di belakang saja. Roughness halaman 7. Next slide. Ya. Halaman 7. Halaman 7. Halaman 7. Ya. Halaman 7 ya. Operator mungkin bisa ke halaman 7. Halaman 7, roughness. Pak Aziz. Ya, di sini udah halaman 7, tapi kenapa nggak ke-share ya? Coba saya yang share aja deh, Bu ya. Oke, boleh. Pak Aziz matiin. Udah ke halaman 7 belum, Pak Wardani? Ya, betul. Sudah. Ya. Roughness. Nah, roughness saya tinggalkan saja ya. Ini kaitannya ke kenyamanan. Besok saya akan membahas khusus karena waktu. Evenness, event itu rata, kerataan. Runway harus rata. Sehingga kalau diukur dengan straight edge itu mistar atau penggaris, tidak ada SPM sepanjang 3 meter, 3 sampai 4 sebetulnya. Tidak ada cekungan yang menimbulkan genangan air atau ponding water atau standing water dengan kedalaman 3 mm menurut ICAO, atau 5 meter menurut Boronjev. Jadi 3 dan 5 sering diperdebatkan. Ya. Kalau menurut ICAO itu 3, kalau menurut Boronjev itu 5. Ya, 5. Per 4 in. Per 5 in. Mas. Oke. 2,2 in. Next, halaman 8. Halaman 8. Nah, ini relating to skate resistance.
transfer growing of runway surface are used to increase. Nah ini, kalau di Singapura dan pada di dunia, runway itu dibuat transfer growing, transfer itu melintang, growing itu alur, dibuat alur melintang, ya tujuannya. Nah ini ada dua ahli yang berbeda. Transfer growing untuk meningkatkan skate resistance, tapi tidak untuk menurunkan standing water. Itu yang mayoritas saya pelajari. Tapi ada sebagian kecil yang mengatakan bahwa transfer growing juga dapat menurunkan standing water kurang dari 3 mm. Nah, mengapa dua berbeda pendapat? Karena ukuran growing itu lebarnya hanya 5 mm atau 6 mm, dalamnya 6 mm, jaraknya 4 cm. Jadi tidak efektif kalau digunakan untuk menurunkan standing water. Standing water dapat diturunkan dengan membuat crossfall atau kemiringan melintang, ya 1,2 sampai 1,5%. Ya, jadi ada dua pendapat. Silakan mau ikut yang mana. Nah, kalau saya setuju bahwa transfer growing hanya semata-mata menaikkan skate resistance, tidak menurunkan standing water. Kalau ada pendapat itu boleh-boleh saja ya. Nah, nomor 2 dia, Master Edward, sebentar Pak, halaman 8 dulu Pak, halaman 8. Masih halaman 8 ya. Masih. Master Edward itu dari Boeing itu pernah nyurati saya. Dan saya kirim surat waktu itu, dibalas tanggal 17 Februari 95, ditujukan kepada saya. Dia mengatakan begini, surat masih saya simpan. The most important element to the success of growing is that the pavement be in excellent condition and that the surface have good crown or crossfall or transverse slope 1.2% until 1.5%. Ya. Jadi supaya growing-nya itu bagus, maka hotback-nya harus dalam kondisi prima, dalam kondisi excellent. Kemudian kemiringan memanjangnya, melintangnya, ya 1,2 sampai 1,5%. Idealnya adalah datar, tapi tidak boleh ya 1,2 sampai 1,5%. Ya. Itu suratnya dari pabrik pembuat pesawat Master Gearwise. Next Mas, halaman 9. Halaman 9D. Makro tekstur dan mikro. Nah, kata-kata makro dan mikro. Ini tertulis dalam FAA, kita tulis dokumennya tahun 87, 91, 97, 2016, kalimatnya tidak pernah berubah. Makro tekstur refers to visible roughness of the pavement surface as a whole. Jadi makro tekstur bisa dilihat dengan mata di permukaan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat permukaan runway atau kalau di situ terlihat agregat kasarnya kelihatan jelas, berarti dia mempunyai makro tekstur yang tinggi. Tapi dengan catatan permukaannya tingginya sama. Kalau permukaannya tingginya berbeda, berarti dia bukan teksturnya yang baik, tapi dia termasuk rough, kasar. Dia akan mengganggu kenyamanan. Runway yang mempunyai makro tekstur yang bagus yang pernah saya lihat adalah di Batam, di Hang Nadim. Dulu kontraktornya Korea, ya, bagus sekali. Sampai sekarang masih bagus itu. Dibangun tahun 95, nah yang di sana itu Pak Tatang tahu banyak itu masalah Nadim, ya, karena beliau juru kuncinya di sana dulu, yang tahu banyak itu. Kemudian mikrotekstur, refers to the fine scale roughness contributed by small individual aspects of aggregate, butir agregat itu sendiri maksudnya. Pavement surface fish are not describable, tidak terlihat oleh mata, tidak dapat dilihat, ya, but are to the touch, tapi bisa disentuh. Jadi seperti amplas. Amplas itu kan dilihat kan tidak kelihatan kasar dilihat, tapi begitu jari kita ditempelkan akan terlihat bahwa amplas itu kasar. Nah, itu namanya mikrotekstur. Ya. Nah, makrotekstur dan mikrotekstur itu dimiliki oleh hotback-nya, lapas permukaannya. Makrotekstur provide fractional properties for aircraft operating high speed. Jadi makrotekstur itu berkontribusi untuk menahan supaya tidak tergelincir bagi pesawat yang kecepatannya tinggi. Misalkan di runway dan rapid exit taxiway. Jangan mikrotekstur itu adalah menyediakan friction, ya, gesekan untuk pesawat dengan kecepatan rendah. Misalkan di apron, paralel taxiway dan right angle taxiway, ya, taxiway yang tegak lurus. Jadi berkontribusi beda-beda ya antara makrotekstur dan mikrotekstur. Next. Halaman 10. Halaman 10.
Nah, hydroplaning. Nah, ini metodologi. Karena ada dua expert yang berbeda pendapatnya. Ini yang teori dulu. Slush or standing water, slush ya, itu salju ya. Standing water, genangan air atau ponding water of the runway has undesirable air of narcap operation. Diharapkan runway itu tidak boleh ada genangan air 3 mm sampai 5 mm atau lebih. Ya. Being a fluid, cairan, ya, itu nanti akan mengganggu ya, roda pesawat pada dengan kecepatan tinggi. Kenapa disebut hydroplaning? Hydro itu artinya air, planning, plan itu adalah bidang. Bidang yang ada airnya, pengertian itu adalah genangan air. Yang tadi saya sebutkan sebagai ponding water atau standing water. Tetapi hydroplaning yang sendiri itu bukan genangan air, itu adalah suatu fenomena. Fenomena kejadiannya apabila pesawat take off to landing dengan kecepatan ya, 110 mph kurang lebih 180 km per jam ya. Kemudian ada genangan air 3 sampai 5 mm, maka rodanya dan permukaan landasan itu ada selaput tipis air, dipisahkan dengan selaput tipis air. Sehingga rodanya itu tidak menapak landasan secara sempurna. Karena tidak menapak sempurna, ya, maka pesawat itu sulit dikendalikan. Dia akan bergerak mengikuti permukaan runway, ya, dan dia akan berhenti kalau sudah tadi mungkin di shoulder dan sebagainya. Ya, itu sudah fenomena. Jadi kalau genangan air belum tentu hydroplaning, tapi kalau dia dengan kecepatan 110 mph dan genangan air 3 mm ada potensi ya, bukan pasti. Potensi itu artinya bisa jadi bisa tidak, tapi ya bukan pasti. Namanya hydroplaning. Ya. Menurut Ulun Jeb. Kemudian halaman 11 ya. Ini tadi sudah halaman 11 mungkin ditanyakan. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. 0,2 in itu 5 mm yang tadi saya sebutkan, ya. Kalau ICAO, ya, Airport Service Manual itu 3 mm. Ya, nah ini paling bawah untuk menaikkan safety resistance, ya, dia harus dibuat alur lebarnya 1/4 in 6 mm, dalamnya 6 mm, kemudian jaraknya 1,5 in kurang lebih 4 cm. Ya, nah di Indonesia belum ada satupun runway yang transfer grouping. Ya, di Singapura ada. Ya, cuma Indonesia aja. Karena apa? Karena alatnya belum punya. Mudah-mudahan tahun ini punya ya. Next halaman 12. Transfer grouping of runway surface. Tadi dikatakan oleh ICAO genangan maksimum adalah 3 mm, hurunnya genangan maksimum 5 mm, ya. High macro texture will increase skid resistance, will standing water less. Nah, gini. Jadi kalau genangannya kurang dari 3 atau 5, ya, akan menaikkan makro tekstur. Makro tekstur itu tadi saya sebutkan, ya, apabila permukaan runway-nya terlihat batu-batu kasar, tapi mempunyai ketinggian yang sama. Kalau mikrotekstur, butiran agregat yang tajam, butirannya tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dengan sentuhan jari. Nah, yang nomor 2, nah, kedua-duanya dia berkontribusi, ya, dalam runway surface, dia normally change. Ya. Ini tidak akan berubah nilainya kecuali di area touchdown. Kenapa? Karena di terdapat rubber deposit. Ya. Jadi penurunnya skid resistance karena ada rubber deposit. Begitu rubber deposit dihilangkan, dia akan kembali seperti semula. Cara membuat transfer grouping itu ada di referensi Aerodrome Design Manual Part 3 dan FAA. Jadi yang saya tulis itu semua berdasarkan referensi, bukan karangan saya. Next, halaman 13. Halaman 13. Nah, pesawat yang tergelincir dengan kecepatan rendah, turning atau taxiing, kecepatan kurang dari 40 km per jam, penyebab yang dominan adalah karena skid resistance yang rendah, bukan karena hydroplaning. Nah, ini disalah mengertikan. Tadi hydroplaning ada definisinya, kecepatannya minimal 110 mph, ada genangan air 3 mm,
ada selaput tipis yang membatasi antara permukaan roda dan permukaan runway. Nah, tadi kalau kasus yang pertama tadi, yang terbaru tadi, Lion di Lampung, dia sudah landing mau balik, kecepatan rendah. Nah, ini diduga kalau memang penyebabnya bukan karena 1, 2, 3, ya, itu karena low skid resistance. Skid resistance-nya rendah. Mungkin karena ada tanah, ada lumpur, kan deteksi ya, drainase kurang lancar dan sebagainya. Nah, mikrotekstur dan makrotekstur rendah disebabkan oleh permukaan runway tertutup kontaminan. Ya, rubber deposit, lumpur, karena drainase yang kurang bagus. Contoh terakhir, kalau para peserta melihat di Medan, bulan September kalau nggak salah itu. Ya, air hujannya mengalir ke samping nggak bisa, balik lagi karena rumputnya tinggi, membawa lumpur. Sehingga Lion pada saat landing sudah kecepatan rendah, dia tergelincir A330. Ya, bulannya September kalau nggak salah itu, tahun 2020. Dan nomor 2, skid resistance in turning area. Nah ini, ya. Jadi kita ada masalah ya dalam mengukur skid resistance, ya. Karena atau nanti gini, ini saya jelaskan nanti aja yang di skid resistance agak lebih detail, ya. Kemudian halaman 14, ya. Pembahasan tentang mikro dan makro tekstur ini saya jelaskan lainnya. Jadi ceritanya begini, saya tuh mempunyai topik lagi sudah saya tulis. Nanti saya serahkan Pak Tatang dan Bu Desi, judulnya Functional Performance on Runway Surface that Affect the Runway Comfort and Runway Safety. Ada 23 halaman. Ya, tinggal Pak Tatang saya digital kapan. Mungkin bulan depan atau bulan depan, oke, sudah jadi itu. Nah, yang terakhir, ini fatwanya Pak Dedi Darmawan. Efficiency is important, but safety is paramount. Nah, efisiensi penghematan itu penting. Tetapi keselamatan yang utama. Ya, ini fatwanya Pak Dedi Darmawan. Ya, benar loh. Saya baca di referensi juga demikian. Ya, hemat itu penting. Yang lebih penting lagi adalah keamanan. Ini file yang pertama. Kemudian langsung kita ke file yang kedua, yang skid resistant. Ini masih ada terusannya soalnya ini. Terusan yang tadi tak pisah ya. Yang skid resistant runway surface. Skid resistant ya, runway. File kedua. Oke. Langsung ke halaman 3. 3. Oke. Langsung ke halaman 3 ya. Oke, stop. Masih. Nah ini, saya ceritakan. Is define the force, dan terus sudah saya jelaskan definisi skid resistant. Ya. Alat ukurnya, untuk mengukurnya adalah skidometer, myometer, dan runway friction tester. Di Indonesia, badan di Indonesia yang paling banyak adalah myometer. Skidometer di Indonesia baru punya satu di Soekarno-Hatta, skidometer. Runway friction tester belum punya. Padahal bandar kita kan banyak sekali. Nah, persyaratan, setiap alat mempunyai persyaratan sendiri. Kalau alatnya itu mengukurnya dengan kecepatan 40 mph atau 65 km per jam, kalau menggunakan alat skidometer, maka syaratnya adalah 0,6 sampai 0,82. Kurang dari 0,6 berarti runway-nya licin. Kalau menggunakan myometer, ya, syaratnya adalah 0,52 sampai 0,72. Kalau masih baru mungkin bisa 0,72. Tapi kalau udah lama, aus, kena rubber deposit, bisa kurang dari 0,52. Berarti runway-nya licin. Segera dibersihkan menggunakan runway sweeper. Ya. Yang ketiga, kalau menggunakan runway friction tester. Ya, syaratnya 0,6 sampai 0,82. Sekali lagi, atau tadi menggunakan kecepatan 65 km. Kalau alatnya menggunakan kecepatan 95 km, dia turun. Skidometer syaratnya 0,47 sampai 0,74 ya. Itu salah kurang 0 ya. 0,74 ya. Bukan 74, 0,74 itu. Yang A itu. B-nya 0,38 sampai 0,66. Runway friction testernya 0,74 sampai 0,72. Nah, masalahnya tadi saya sebutkan, di turning area dan di area sepanjang 300 meter dari threshold itu nggak bisa diukur. Mengapa? Karena alat skidometer atau myometer baru bisa mencapai kecepatan 65 km ya, kalau sudah melampaui jaraknya 300 meter. Ya, saya ulangi,
Jadi alat ini kan tidak bisa begitu langsung 65 km kan nggak bisa. Dari nol makin cepat dengan sampai kecepatan 65 km per jam itu sudah melampaui, sudah berjalan sejauh 250 meter sampai 300 meter. Sehingga jarak antara 300 meter dari threshold itu nggak diukur, nggak bisa terukur. Nah, sehingga nanti padahal situ kan juga banyak rubber deposit, mungkin tidak banyak, hanya tempat turning saja. Nah, ada alat khusus untuk mengukur namanya TRL skid tester. Indonesia belum punya, dia hanya dengan manual dengan orang berjalan kaki ya. Kita belum punya alatnya. Nah, jadi sekali lagi dengan 3 alat ukur tadi dengan kecepatan yang berbeda, persyaratan berbeda. Nah, kalau hasil dari pengujian tadi berada pada kisaran angka yang tertulis di sini, berarti dia bagus. 0,82 terbaik, 0,6 ya mendekati. Ya. Kurang dari 0,6 berarti runway-nya licin. Nah, sehingga untuk mengetahui runway licin itu harus dengan alat, tidak bisa runway licin dengan apa? Orang jalan kaki nggak bisa ya. Dan harus dengan mobil nggak bisa, dengan motor nggak bisa, harus dengan alat ini, ya nggak bisa. Padahal alat ini terbatas. Nanti di Indonesia bisa ditanyakan ada berapa itu, ya banyak yang tidak diukur, ya dan nggak diukur, ya terbatas alatnya. Next halaman 4, makro tekstur tadi sudah tak jelaskan, ya makro tekstur itu yang bisa dilihat dengan mata, ya. Kalau mikrotekstur yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa diukur dengan tangan. Ya, dari makrotekstur itu yang berfungsi di runway dan rapid exit taxiway karena kecepatan tinggi. Next halaman 5, mikrotekstur, tinggal mengulang lagi. Ya, fine scale skala yang paling halus, tidak bisa dilihat mata, but apparent to the touch, disentuh. Ya, terasa seperti fine sandpaper, kertas amplas dia. Mikrotekstur akan berperan di taxiway, turning area, dan red angel taxiway. Ya, kalau ingin belajar tentang skid resistance, ada di buku yang satu di bawah, ICAO, Airport Airdrome Design Manual, kemudian Airport Service Manual, dan Pavement Management System. Sudah detail sekali. Next halaman 6. Nah, ini halaman 6. Nah, jadi alat ukur skid resistance kesehatan untuk runway jumlahnya terbatas. Harus diakui ini terbatas. Alatnya nggak mahal ya, paling 8 miliar, nggak mahal. 8 miliar apa untuk bandara, nggak ada artinya ini dibandingkan dengan keselamatan orang. Ya, nggak ada artinya. Kenapa nggak beli ya? Jangan tanya saya. Kalau dulu kita beli HP nggak bisa, sekarang HP ya. Padahal tidak ada peraturan wajib kan? Apa ada? Di Angkasa Pura atau Perhubungan Udara karyawan punya HP, ada nggak syarat? Nggak ada lah. Tapi kalau anak buah yang nggak bawa, dimarahi oleh bosnya. Ya, dia de facto wajib. Ini wajib nih. Ini wajib malah tidak punya. Wajib. Yang kedua, Bandara Kode 4E sudah ada yang punya. 4E itu yang untuk melayani jemaah haji itu ya. 4E ya di Medan, Palembang. Yang kode 4C, ya, misalkan di Bandung, saya nggak tahu ya, punya atau belum. Banyak belum punya. Ya, tidak harus punya, sebenarnya bisa gantian. Misalkan di Jawa Timur punya 1 keliling, Jawa Tengah punya 1, atau per outbound, otoritas bandar punya. Nanti tinggal klik saja, meriksa. Tidak harus 1 bandar punya. Tapi kalau bandar seperti Soekarno-Hatta, Surabaya, Medan, ya harus punya sendirilah. Jadi ini seperti pemadam kebakaran. Ya, pemadam kebakaran itu walaupun tidak ada kebakaran kan tidak boleh dipindah, nggak boleh kan? Ya, ada kebakaran, coba tanya, ada kebakaran di kota, pinjam bandara pasti ditolak pasti. Kalau diizinkan ke bandara bisa komplain orang banyak. Nggak bisa mengatakan Pak kan nggak ada kebakaran bisa sebentar, oh nggak bisa, harus standby. Demikian juga alat ini harus standby untuk bandar-bandar besar, ya harus standby. Benar PT Bali Teknik Penerbangan dia punya 2 unit, ya. Runway pressure tester belum tersedia, ya belum tersedia. Kemudian yang halaman 7. Nah, ini ada referensi lain ya, halaman 7 ya. Newmeter itu lebih cocok untuk highway, tapi nggak dijelaskan. Sedangkan untuk runway yang tepat adalah speedometer dan runway frequency tester. Yang tidak ada alasannya apa, tapi saya bisa menebak itu. Kalau lihat bentuk alatnya,
Itu memang yang cocok runway itu adalah skidometer dan runway friction tester. Nah, touchdown zone ya, sekitar 600 meter dari threshold sering terjadi penurunan nilai skate resistance. Karena apa? Karena ada rubber deposit. Sehingga pembersihan berkala itu harus dibanyakan di situ. Ya, rubber deposit harus lebih banyak di daerah touchdown zone. 600 meter sampai 1000 meter dari threshold. Nah, nomor 6, tadi sudah saya jelaskan, di ujung runway dengan jarak 300 meter dari threshold, di turning area, pengukuran skate resistance tidak dapat dilakukan dengan alat yang tersebut. Pengukuran menggunakan alat namanya TRRL Texture Meter. TRL Transport Resistance Laboratory. Ya, Transportation Road and Resistance Laboratory. Ini alatnya didorong jalan kaki, jalan. Kalau 300 meter pulang balik 600 meter kan tidak capek. Ya, pulang balik 2 kali tidak capek itu. Ya. Nah, kemudian ada juga yang skate resistance atau British pendulum tester. Itu yang ada di UGM ada, di ITB ada, tapi ini hanya berlaku untuk uji di laboratorium, tidak boleh dibawa ke lapangan. Ya, tidak boleh dibawa ke lapangan. Next halaman 8. Nah, ini nanti kalau Ibu Bapak sekalian membaca ICAO Aerodrome Design Manual Part 3 ya, halaman 3/210. Dia akan menjelaskan permukaan runway yang mempunyai makro tekstur tinggi dan mikro tekstur tinggi, skate resistance-nya pasti tinggi. Dia tidak terpengaruh adanya genangan air. Dan tidak akan licin. Nah, kalau kondisi seperti ini, pesawatnya tergelincir, pasti hydroplaning pasti. Ya. Tapi kalau jadi kemudian yang bawah ya, hydroplaning terjadi kalau panjang genangannya itu 150 meter. Nah, sekarang contoh ya. Kalau Bapak Ibu ya di Soekarno-Hatta di Terminal 3 saya 3 kali nggak salah ditulis awas air basah licin. Padahal airnya kan tidak menggenang, hanya membasahi. Tapi kenapa licin? Berarti dia bukan hydroplaning, tapi low skate resistance. Orang jalan tergelincir karena low skate resistance. Yang tidak harus ada genangan air. Tapi kalau hydroplaning harus ada genangan air. Karena apa? Karena ada selaput tipis yang membatasi antara permukaan roda pesawat dan permukaan runway. Jadi runway roda pesawat kadang nempel, kadang enggak. Nah, itu namanya hydroplaning. Di lapangan sulit dibedakan. Karena pesawat tergelincir atau hydroplaning atau sulit dibedakan. Nah, nanti kalau sudah selesai diukur pakai resistance baru akan terjawab di situ. Kemudian pengukuran skate resistance harus dilakukan secara berkala, tadi sudah saya sebutkan. Nah, dasarnya adalah pesawat jet. Ya, jadi pesawat jet itu yang berkontribusi menyumbang rubber deposit. Nah, sebagai informasi, skate resistance, di Bandara Soekarno-Hatta itu pengukuran skate resistance 1 minggu sekali, karena ada 2 runway, sekarang 3 runway. Ya, runway 1, 2 itu seminggu sekali, gantian. Nah, kalau kan nggak boleh dipinjam berarti kan, nggak boleh dipinjam, pakai terus, ya, belum sama nanti maintenance-nya. Ya, jadi ini alat wajib yang tidak boleh dipinjam-pinjamkan. Jadi kalau Soekarno-Hatta dipinjam nggak boleh, saya setuju. Gitu. Ya, beli sendiri, gitu, harus tegas. Halaman 9. Ini sudah saya tulis tadi, ya halaman 9, ya rekomendasi itu sudah tak tulis tadi, ya dia menyarankan membuat crossfall, ya alur kemiringan melintas atau transfer slope atau crown, ya dibuat transfer growing. Kemudian yang alat nomor 11, runway accident. Nah ini, saya tuh pernah baca, sumbernya lupa. Penelitiannya ICAO tahun 2017 itu kecelakaan 3% di runway. Ya, kecepatan di buat kopian. Jadi kecepatan paling tinggi itu justru di runway. Ya. Jadi kalau orang pesawat berdoa di atas itu keliru. Berdoanya di runway itu harusnya. Karena mau 53% sendiri kecelakaannya. Ya. Berdoanya di runway pas di atas. Ya, di atas malah sedikit ya. Ya. Runway ya. Ini penelitian ICAO tahun 2017. Sumbernya lupa. Nah, halaman 10 ya. Halaman 10. Ini terakhir, nanti bisa langsung diskusi. Halaman 10 ya. Pesawat tergelincir saat landing waktu hujan dapat disebabkan oleh penurunan skate resistance sampai di bawah batas minimal dan atau hydroplaning.
Tadi batas minimal yang sudah saya jelaskan halaman pertama tadi, ada batas ambang batas, dan atau bisa karena skate racing dan hydroplaning, bisa karena skate low skate racing atau hydroplaning, bisa roda depan hydroplaning, roda belakang skate racing, bisa semua. Kan ada rodanya kan, gearnya kan belakang ada 2, depan 1, bisa berkontribusi semua. Skate racing dan hydroplaning adalah fenomena yang berbeda. Ya, beda, tadi sudah saya jelaskan. Kalau hydroplaning harus ada genangan air 3 mm dengan kecepatan 110 mph. Ya, kalau skate racing tidak harus ada kecepatan tinggi, tidak harus tergenang airnya, tapi cukup basah. Ya, basah itu sudah bisa menyebabkan low skate resistance. Mempunyai parameter yang berbeda, saling independen, dan kejadiannya itu sulit dibedakan. Jadi kalau milas pinta, saya tergelincir, pasti hydroplaning, enggak. Ya, mungkin hydroplaning, mungkin low skate resistance, ya, mungkin dua-duanya. Tapi kalau dia kejadiannya sudah kecepatan rendah seperti di Tanjung Karang, jelas bukan hydroplaning. Ya, karena dia sudah dalam kondisi taxiing. Nah, itu yang membatasi. Nomor 3, potensi pesawat tergelincir karena hydroplaning hanya terjadi pada take off dan landing dengan genangan air 3 mm atau 5 mm dan kecepatannya 110 mph dan sepanjang 150. Kalau hydroplaning jelas itu. Kalau itu nggak ada kecepatan gas kan jelas bukan. Nah, kalau mobil tergelincir di jalan, itu bukan hydroplaning, mungkin low skate resistance. Ya, nggak mungkin mobil kecepatannya 110. Walaupun ada buku yang mengatakan aquaplaning, dia mengatakan begitu. Ya, karena saya sebutkan hydroplaning kalau ada lapisan tipis air yang membatasi antara permukaan roda dan permukaan landasan. Membatasi, ya. Namanya the thin film thickness. The thin water film. Nah, yang terakhir, potensi pesawat tergelincir saat take off dan landing dapat terjadi karena nilai skate rendah di bawah batas minimal dan karena tergenang air 3 mm dan seterusnya. Ya, untuk kecepatan pesawat yang belum diketahui. Ya. Nah, kalau mobil itu biasanya kalau basah ya jalannya, itu kalau kecepatannya 80 km per jam, kita ngerem sih bunyi cicit gitu. Nah, itu berarti itu batas maksimum, jangan lebih dari itu. Jadi kalau di jalan dengan kondisi hujan jangan lebih dari 80 km. Juga dipengaruhi oleh kembangan roda. Nah, pesawat belum saya baca teman. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan tapi dijawab sendiri ya. Apa bedanya kembangan? Apa ya kembangan namanya? Roda itu namanya apa? Kembangan. Ya, kembang dari roda itu, Pak. Dari apa bedanya pesawat? Alur ban. Tolong itu pertanyaan tapi dijawab sendiri ya. Kalau mobil kok seperti ini, kalau pesawat kok seperti ini, kan beda jauh itu. Nah, mesti ada maksudnya. Kenapa kok pesawat nggak dibuat radial? Gitu? Nah, ada ya, tapi tidak saya jelaskan. Nilai waktu, jelaskan. Oke, Pak. Oke, ini sudah cukup. Silakan bertanya apa yang asal masih terkait dengan ini, insya Allah saya jawab. Silakan. Oke. Silakan diskusi. Terima kasih Pak Wardani atas penjelasannya. Ada 2 materi yang cukup kompleks sebenarnya. Ada ada 3 syarat fungsional untuk runway. Jadi ada skate resistance, roughness, sama evenness. Nah, ini ada juga dari roughness ke kekerasan ada mikrotekstur dan makrotekstur. Ini sangat menarik. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Pak Rio A. Sigit ini, yaitu apakah transverse grooving sudah masuk dalam spesifikasi dari DBU, Pak? Jadi dari spesifikasinya udah ada apa belum nih kira-kira dari regulator kita? Jawab langsung, tidak lupa nanti ya. Oke. Oke. Langsung jawab, Pak. Yang sekarang sudah dimasukkan, tetapi apa ya, dilematis. Kalau dimasukkan alatnya belum punya, kalau tidak dimasukkan ketinggalan zaman. Jadi saya mau pusing saya itu. Tapi sudah dimasukkan. Jadi mungkin ya sunnah muakkad gitu ya. Ya. Karena yang lain sudah lama yang lain itu. Nanti saya masukkan bener, Pak Aryo kan tidak tahu itu. Nanti kalau dapat bener nggak ada, waduh dituntut diperiksa BPK. Lah mana drawingnya? Kan celaka, alatnya belum ada. Makanya harusnya ya itu yang siapa yang disalahin? Yang salahin itu kan tidak mensyaratkan atau tidak beli alatnya. Iya benar. Jangankan alat itu, tanya Pak Aryo itu. Alat pembersih marka itu datangkan dari Hitro. Bayangin. Indonesia nggak ada itu. Kayak Pak Aryo itu banyak tahun. Hanya membersihkan marka. Itu harus mendatangkan dari luar negeri. Ya. Kita tuh kalau bicara tentang maintenance prihatin lah itu. Ya. Prihatin betul. Ya.
tidak sebanding dengan jumlah bandara kita dan risikonya. Itu ya. Oke, Pak. Tadi sudah Kalau kita dimasukkan, marka tapi sifatnya ulang gimana, Pak? sunnah muakkad. Gimana? Kalau kita markanya kita cat ulang lagi, apa penyebabnya, Pak? Ya, harus kita bersihkan dulu. Kalau mau di-overlay bersihkan dulu, nanti cat. Ya. Oke. Mungkin Pak Aryo ada tambahan, Pak Aryo? Yang nomor 2 dan 3, Pak. Oke. Yang mana, Pak? Apa pertanyaannya? Yang Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang mana? Dalam keadaan runway yang kering, apakah transverse grooving dapat memperpendek jarak landing sehingga pesawat bisa cepat masuk ke taxiway? Oh enggak, landing itu kelihatannya yang jauh-jauh pilot itu. Kelihatan enggak ngefek itu. Ya. Ya. Sedikit enggak banyak itu ngefeknya, ya. Ya. Oke. Yang bisa nanti pilot, mudah-mudahan ada pilot yang gabung ya. Karena take off landing itu memang ada, kalau kondisi runway-nya basah bisa memperpanjang take off runway length, tapi dalam desain itu enggak dimasukkan. Memang ada tambahan itu, ada tambahan. Tapi dalam desain apa 5% apa belum ada, yang dimasukkan hanya suhu, gradient sama altitude ya, yang itu belum. Ya. Oke, Pak. Satu lagi nih, Pak, dari Pak Aryo ini. Ya, apabila menggunakan transverse grooving, apakah tebal overlay perlu ditambah dari desain? Oh iya, betul. Ditambah 5 mm, betul. Karena groovingnya tadi 5 mm harus ditambah. Karena itu kan hilang. Nah, repotnya nanti begini nih. Kalau nanti spek kita itu kan overlay 5 cm. Nah, nanti kalau nggak ditambah kan berkurang. Nanti kalau overnya 5,5 cm, aneh kan? jadi pada harusnya gitu tuh, harusnya pelaksana desain harus tahu diri. Kalau overlay 5 cm, artinya dia nambah setengah centimeter untuk persiapan grooving. Tapi di Indonesia itu kan susah. Auditor itu kan apa yang tertulis. Ya, kalau kita berhadapan dengan auditor itu pusingnya bukan di administrasinya itu. Ya, ngumpulin administrasinya yang agak ribet. Ya, betul. Padahal itu kan apa ya namanya? Tanggung jawab moral lebih sedikit, nah. Ya. Dan itu kan non structure, jadi harusnya tidak dimasukkan harusnya. Tapi dalam RAB dimasukkan, silakan. Tapi jangan dicantumkan itu nanti kalau itu temuan. Oke, siap. Ya. Nanti PR buat buat yang regulator, termasuk PR-nya Pak Aryo juga, supaya nanti nggak ada teman gimana? Apa tetap overlay 5,5? Nah, silakan. Oke, Pak. Siap. Terima kasih. Mungkin terjawab ya, Pak Aryo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, Pak Denny. Terima kasih, Pak Aryo. Sampai ketemu kawan-kawan, Pak Aryo. Ini ada pertanyaan dari Pak Sujiastono dari Angkasa Pura I. Ini sebenarnya ada kaitannya terkait aircraft condition, Pak. Apa? Jadi ada kaitannya dengan aircraft condition. Pak, itu yang tadi kita sebutkan. Ya, apakah kecelakaan pesawat atau tergelincirnya pesawat di runway bisa disebabkan dari kondisi ban pesawat yang gundul? Gitu. Sebenarnya ada 4 tadi. Weather, human error, aircraft condition nih kan, ya itu maksudnya. Ya. Yang saya soroti hanya yang poin 4, deviation and runway. Oh bisa sekali. Ya. Kan ada aturannya itu, sekian landing diganti kan ada itu. Nanti ya, tapi banyak pilot yang bisa jawab bukan saya. Saya terbatas pada deviation and runway. Jelas ada, Pak. Masa nggak tahu aturan seperti apa? Oke. Mungkin itu Pak Suji, kira-kira ada tambahan untuk Pak Wardani, karena ini berkaitannya terkait aircraft condition, yaitu Pak Suji. Baik. Selama ini kan kalau kita ada kecelakaan kan selalu yang jadi masalah kan landasan. Sehingga sepertinya saya melihat analisa terhadap kondisi pesawat itu yang mungkin belum dilakukan atau masih minim. Sehingga yang paling gampang itu adalah kita melihat kondisi landasan yang bermasalah. Jadi mungkin untuk ke depan perlu juga umum atau publik mengetahui sepertinya kondisi pesawat itu seperti apa sebetulnya. Apakah sudah sesuai standar atau tidak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi itu kan tugasnya KNKT. Nah, masalah itu di bagian masalah. Tadi saya sebutkan, kita punya meter terbatas. Ya, alat ukur terbatas. Nah, kalau dikatakan runway-nya licin atau tidak, kan susah. Mungkin alat itu terbatas. Ya, karena keterbatasan itu, sehingga paling jadi sasaran, itulah kan terbatas. Coba kalau ada, ya kita tuh bisa pavement management system.
Kita tuh jujur saja ya. Coba bandara mana yang ada PMS di Indonesia? Nggak ada itu. Yang ada itu hanya laporan pemeliharaan, bukan payment management system. Padahal kalau IKAU datang, itu yang ditanyakan PMS. Tapi yang dilaporkan, ya laporan pemeliharaan, nggak ada laporan pemeliharaan, ada bagian dari PMS. Ditulis dalam bahasa Indonesia, ICAU percaya aja. Ya, coba kalau ICAU ngajak saya, teman banyak sekali itu. Itu masalah di situ. Nah, tolong PMS itu harus wajib. Ya. Maka ya waktu saya menjelaskan APMS di IAB pertama kali itu, kenapa kok APMS tidak dibuat di bandara? Karena yang meminta itu auditor ICAU. Coba yang minta audit BPK, buat mereka itu. Karena bandara itu lebih takut sama auditor BPK daripada auditor ICAU. Iya, Pak? Coba Ya, BPK baru dia buat itu. Ya. Padahal PMS itu tidak susah. Ya, berita sampaikan. Kita memelihara mobil ini ada aturannya. Ganti oli mesin kilometer berapa, ganti oli filter kilometer berapa, ganti kampas rem kilometer. Itu namanya PMS ya seperti itu. Kita nggak ada. Ya. Contoh di Medan terakhir, itu yang saya yang cerita ke NKT itu. Ya, itu rumputnya kan tinggi, yang kepala namu dia. Akhirnya balik, ditanya, loh rumputnya nggak dipotong setiap 2 bulan, Pak. Loh kenapa kok 2 bulan kok nggak berdasarkan tinggi rumput? Kan aneh itu. Bangsa kayak gitu itu lah. Itu bandara tempat loh. Karena rumputnya karena sebetulnya setiap 2 bulan sekali. Jadi ukurannya itu bukan tinggi rumput tapi waktu lah. Bangsa kayak gitu. Ya, kita yang lucu-lucunya gitu loh Pak. Ya, jadi itu Pak ya. Dan mohon Ya. kita lagi lah. Oke. Karena sunah muakat kebanyakan nih makanya. Kebanyakan sunah muakat itu. Jadi di sini ada sel dan sud. Sel itu sunnah, nak sud baru wajib. Sudi wajib. Oke Ya, Pak, silakan. kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Ashari Sanusi. Nah, ini terkait perbandingan jumlah pengukuran skid resistance dengan jumlah pesawat jet yang landing per hari di salah satu touchdown area. Nah, kira-kira gimana Pak? Nah, itu ada di Apakah buku volume atau kuantitas ya, per dari hari. Ya, pesawat? per hari sekian landing itu ada di FAA juga ada, di Airport Service Manual Part 2 juga ada, ditabelkan. Sudah ada. Kita tinggal ikuti. Orang kerja di bandara itu enak lewat aturan sudah dibuatkan ICAO. Kita tuh hanya mengikuti aja nggak bisa. Kita nggak suruh buat loh, mengikuti. Ya, ibarat sholat sudah dibuatkan pakemnya, luhur ini 4 ini. Kenapa nggak sholat? Ya kan sama aja sebenarnya itu. Sudah ada aturan semua. Tinggal baca, diaplikasikan, nggak usah buat aturan. Dan di dunia sama. Ya. Itu Sudah ada balik aturannya semua, Pak. Tinggal ngikuti gitu. Udah. Ya, kalau nggak ada bisa di-download kurang apa lagi itu. Yang Airport Service Manual Part 2 bisa di-download itu. bayar itu, bayar soalnya Pak. Enggak bayar. Nggak bayar. Oke. Saya punya software-nya nggak bayar. Kita lanjut ke ini member 123 sebagai penyedia fasilitas runway dengan keterbatasan penyediaan alat uji untuk skid resistance dan lainnya. Bagaimana tahap minimal dalam pemeliharaan untuk runway, Pak? Maksud tahap minimal maksudnya apa? Tahap minimal gitu. Kira-kira kan karena alatnya terbatas nih, kira-kira untuk mengatasinya contingency plan-nya kayak seperti apa, Pak? Oke, saya pertanyaan saya balik. Ini misalkan saya punya kampus, pintunya 8, ada aturan. Mahasiswa yang masuk kampus suhunya harus 36 derajat. Ya, Pak. Tapi termometer hanya punya 2. Petugasnya 2. Terus apa yang saya lakukan, Pak? Berarti lolos kan yang lain? Iya. Yang nggak diuji kan? Sama nggak diuji berarti. Jadi kalau ada kesalahan jawab dimaklumi. Ya. Kan sama aja. Kayak bukan termometer itu aja. Ya, ada syaratnya karena pintunya banyak cuma punya 2. Lalu yang lain gimana? Ya udah masuk aja nggak usah diukur. Kan gitu jadinya. Ya. Jadi kita tuh ada alasan, nggak ada alasan sebenarnya. Ya. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari rekan-rekan yang bisa menanyakan langsung kepada Pak Wardani. Mungkin bisa raise hand dulu, nanti saya tunjuk untuk pertanyaan yang bisa menanyakan. Sambil saya lihat-lihat pertanyaan ini, Pak. Ini ada lagi dari BIJB, Ibut AST. Mohon izin bertanya, due to weather condition sehingga menyebabkan water standing di atas
3 mm. Kira-kira faktornya apa aja Pak yang bisa menjadikan ponding water itu lebih dari 3 mm selain curah hujan yang cukup tinggi, Pak? Oh ya, cekungan tadi saya sebutkan. Ya. Belum selesai Diukur tadi, Pak. dengan yang tadi straight at, evenness ya. Runway itu event itu artinya rata, tidak ada cekungan. Pada saat runway baru nggak ada cekungan, tapi dilintasi berkali-kali, kan dia terjadi depression. Runway-nya cekung. Nah, itu kita potensi genangan airnya di situ. Ya, kalau baru harusnya tidak. Ya, dilintasi, ada alur, ada rating, atau depression, ya, itu yang tekanan air. Ya. Oke, Pak. Makanya crosswall itu penting. Crosswall itu lereng melintang. Crosswall atau crown atau transverse loop yang 1,5%. Kalau jalan itu 2%. Kalau jalan, tapi kalau runway itu 1,5%. Siap. Selanjutnya nih ada 2 pertanyaan yang akan menanyakan langsung, mungkin dari Pak Sadrak Nababan. Mungkin bisa bertanya langsung Pak kepada Pak Sadrak Nababan itu pilot, beliau sudah cerita. Tadi ada pertanyaan aircraft condition. Nah, saya tak tunggu, jangan saya tanya. Pak Nababan yang menjelaskan. Enggak Pak, gimana tadi pertanyaan tadi apakah karena beliau itu pilot senior. Nah, gini, saya boleh berikan. Saya kan pernah saya tulis, saya sampaikan. Kalau Anda ingin mengetahui kondisi runway yang objektif, tanyalah kepada airport payment engineer yang profesional. Kalau ingin tahu bahwa runway-nya itu nyaman atau tidak nyaman, tanya pilot yang landing di situ. Nah, Pak Nababan jawab. Monggo, Pak Nababan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya langsung aja menjawab dulu yang mengenai aircraft condition. Jadi memang seperti Pak Wardani tadi sudah katakan, bahwa memang ada ketentuan mengenai tire condition itu berapa landing, dan itu tiap hari juga sebelum pilot menerbangkan pesawat, dia akan melakukan walk around check, dan itu salah satu yang dicermati adalah kondisi ban. Jadi kalau ada kelihatan sudah ada ply-nya sudah terlihat, itu biasanya sudah nggak bisa dipakai lagi. Nah, untuk diketahui bahwa sebetulnya di samping kondisi permukaan dari ban itu, pesawat itu sekarang mempunyai namanya anti-skid system. Jadi sebenarnya skidding yang terjadi di landasan pacu itu sudah banyak dikurangi kejadiannya dengan adanya bekerjanya anti-skid system, kecuali kalau anti-skidnya tidak bekerja. Nah, tapi saya percaya bahwa semua pesawat tentunya anti-skidnya pasti bekerja. Sebenarnya saya ingin menyampaikan aja, bukan pertanyaan, tapi sudah sekian tahun dan juga begitu banyak kecelakaan-kecelakaan yang sama, yang serupa, atau dalam tanda petik kita sebut tergelincir. Itu kenapa pihak-pihak yang terkait, ya pemerintah, pengelola bandara, dan lain sebagainya itu kenapa kok tidak menindaklanjuti rekomendasi dari KNKT. Sebab saya yakin dari setiap kecelakaan tergelincir itu pasti rekomendasinya itu pasti ada yang menyangkut kondisi landasan itu sendiri dan informasi yang diberikan kepada pilot. Nah, ini kalau peralatannya saja tidak ada, bagaimana bisa diberikan informasi kepada pilot? Saya ingin cerita sedikit. Pilot itu di flight simulator, setiap dia mau mendarat, itu dia oleh instrukturnya diberi runway condition. Nah, lalu mereka menghitung berapa faktor runway length required yang dia butuhkan. Lalu setelah dia hitung, lalu dibandingkan dengan yang available, baru dia bisa mengambil keputusan, oke, saya akan melakukan approach. Nah, sekarang dengan ketiadaan di lapangan, itu mereka hanya melakukan professional judgment aja. Karena informasi yang diberikan kepada pilot itu selama ini hanya runway is wet, runway is slippery, hanya gitu aja. Tapi tidak ada ukuran yang bisa dipakai untuk berhitung. Nah, ini mudah-mudahan hasil daripada pertemuan kita ini bisa untuk mengetuk hati daripada para pengambil kebijakan baik di bandara maupun di
pengawas di pemerintahan supaya hal ini bisa ditanggulangi dengan cepat, karena musim hujan itu selalu akan datang tiap tahun sekitar bulan November sampai Februari, dan karena kita kondisinya selalu akan hujan, ya tentunya ini harus mendapat perhatian. Nah, kita di kondisi yang sama, Pak Wardani juga saya kira pernah bertanya itu, kenapa di Singapura kita tidak pernah mendengar adanya runway pesawat tergelincir. Padahal kondisi cuacanya sama, geografikalnya juga hampir sama lah dengan kita. Nah, ini harusnya introspeksi gitu loh. Karena terus terang aja seperti ada apa ya? Kondisi yang apa ya? Yang tidak nyaman ketika di flight simulator mereka selalu mempraktekkan atau mengeksersis suatu cara, tapi di dalam kehidupan nyata itu cara itu mubazir, nggak akan pernah dipakai gitu loh. Jadi ini menurut saya ya perlu saya sampaikan, dan di mana-mana tiap kali ada kesempatan saya selalu menyampaikan pentingnya informasi standing water depth-nya itu berapa milimeter, dan breaking action kategorinya apakah good, medium, atau poor. Nah, kedua informasi itu akan sangat membantu pilot mengambil keputusan yang bermutu. Dia mendarat atau divert, atau dia menunggu sampai kondisi membaik. Nah, di samping itu juga saya juga berharap jangan sampai terjadi kondisi yang tidak ditanggulangi tapi ditulis di dalam AIP. Jadi misalnya kayak Pontianak, itu ditulis itu di situ tuh, itu kalau di apa ya, menurut saya kayak praktek-praktek seperti itu menurut saya aneh gitu loh ya. Ditulis bahwa when raining slippery kayak gitu tuh. Jadi karena padahal kan sebetulnya hal-hal yang seperti itu bisa ditanggulangi lah. Jadi kalau saya lihat seperti misalnya di Singapura, sering sekali mereka tuh menyemprot dengan air panas, walaupun kelihatannya masih bersih, tapi lumut-lumut itu betul-betul dibersihkan dari saluran. Sehingga kalau ada rainfall yang di atas rata-rata atau mungkin maksimal, itu kemampuan drainasenya itu bisa menampung limpahan air dari runway. Jadi tidak perlu sempat tergenang. Nah, ini yang saya kira perlu dipikirkan, bagaimana untuk merawat landasan pacu itu, ya jangan sampai ada runway deposit, jangan sampai ada lumut-lumut atau lumpur-lumpur dan lain sebagainya, dan salurannya itu betul-betul dihitung lah. Mestinya sih waktu konstruksi saya kira itu. Pak Nababan, halo. Pak Nababan kayaknya terputus nih. Ya, halo Pak. Sudah masuk kembali Pak. Monggo Pak, dilanjut Pak. Ya, saya kira cukup hanya sekedar himbauan aja. Dan tadi saya sudah, mudah-mudahan jawaban saya terhadap pertanyaan tadi juga sudah, mudah-mudahan sudah cukup memadai. Terima kasih Pak. Oke, Pak Nababan, terima kasih atas sharingnya Pak. Nah, kalau tanya tapi nggak tanya ke pilot ya, jangan tanya ke itu, karena beliau yang merasakan. Ya, Pak Nababan, saya jadi ada pertanyaan satu Pak. Tadi kan Bapak sebutkan ada anti-slip system tuh Pak. Nah, kalau di pesawat. Nah, kalau di saat hujan itu apakah selalu diaktifkan atau tidak Pak untuk anti-slip system tersebut Pak? Ya, hujan atau tidak hujan itu anti-skid itu tetap harus on, gitu, harus aktif. Malah justru kalau terjadi skidding, itu reaksi yang pertama adalah meng-off-kan anti-skid tadi, dan kemudian kita normal braking dengan di-apply tidak di
dipencet terus tapi seperti dipompa begitulah. Jadi kembali ke zaman dulu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Ya. Nababan. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke penanya selanjutnya adalah Pak Khairul Arif. Monggo, Pak Khairul Arif. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak. Saya Khairul Arif dari Bandara Juanda ini. Sedikit sharing sekalian nanya ini, Pak. Terkait genangan di runway. Jadi beberapa kali kami mengalami bisa dibilang kejadian. Artinya pesawat tidak bisa landing atau tanda kutip tidak berani landing karena asumsinya ada genangan di runway. Nah, sedangkan di satu sisi dari pihak kami operator bandara itu kan kalau sesuai regulasi di KP batasannya hanya wajib menginformasikan adanya genangan. Nah, sehingga kami membuat best practice, kita infokan jadi spot-spot waterbounding di runway itu kita infokan baik kedalaman, luasan maupun posisi. Nah, tetapi beberapa kali kejadian pilot itu tidak berani landing, memutuskan untuk holding terus RTB. Seperti itu, Pak. Jadi yang pertanyaan kami di sini, kalau berdasarkan KP 326 itu ada istilah standing water dan waterbounding. Nah, di situ kalau standing water itu kalau saya mencari hanya satu penjelasan, itu artinya kalau runway tergenang lebih dari kedalaman 3 mili seluas 1/4 runway. Nah, itu baru bisa dibilang diistilahkan water standing. Nah, apakah mohon izin apa ada penjelasan lebih lanjut terkait water standing itu, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait memang kita mengalami keterbatasan dalam pengecekan skid resisten. Nah, kita hanya mengandalkan dari Balai Teknik Penerbangan. Nah, tadi ada saran dari Bapak bahwa kalau bisa misalnya ada peralatan minimal itu berada di outbound segitu, Pak, sehingga kita yang bandara-bandara yang terutama yang punya pemerintah, Pak, yang UPT ini itu bisa melakukan pengetesan secara rutin, mungkin seperti itu, Pak. Nah, yang jadi kendala kami selama ini selama belum ada alat itu, jadi kami hanya membuat surat. Nah, tetapi di satu sisi penerbangan ini tetap ada, Pak. Nah, jadi dilema bagi kami, apakah artinya tanda kutip ya mosok harus kita close karena kita tidak bisa menyajikan data berapa sih skid resisten kita, seperti itu, Pak. Nah, mungkin 2 pertanyaan ini aja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Saya dulu, nanti dilanjutkan ke Pak Nababan karena tadi ada kata-kata masalah warning ya. Ini Pak Nababan yang jelaskan, tapi tak siap dulu. Ya. Jadi tadi saya jelaskan, yang 1/4 runway itu setahu saya bukan sekian, tapi 150 meter. Itu ada di FAA. Bukan 1/4 runway, tapi 150 meter. Ya, kira-kira berapa kali panjang bodi pesawat. Ya udah. Yang kedua, tadi pesawat tergelincir itu karena hydroplaning dan karena low skid resistance. Kalau hydroplaning, tadi ada definisi kecepatan yang tinggi, genangan air 3 mm, jauh 150 meter. Tapi kalau low skid resistance, itu tidak usah tergenang, bahasa aja sudah mengurangi. Nanti kalau tidak bisa, Bapak baca di Aerodrome Design Manual, part 3, tadi saya tulis pada halaman berapa tadi. Itu ada di situ. Nah, oleh karena itu, parameter skid itu harus diinformasikan di AIP. Ya, tadi sudah saya jelaskan, alatnya ini, persyaratannya ini, kecepatan sekian, itu harus dipenuhi. Ya. Nah, jadi kalau nanti tadi, wah nggak ada alat ya, itu kan gambling. Namanya. Nah, itu yang tadi yang saya sampaikan.
Jadi, nah kalau kaitan dengan tadi, karena hanya warning bahwa itu ada genangan air, tadi Pak Rabuan sudah mengatakan harus jelas genangan air ini apa seperti itu, di mana pesawat di landing. Nanti Pak Nababan bisa nambahkan Pak. Yang pertama tadi pertanyaan terkait dengan penjelasannya Pak Nababan tadi. Mari silakan Pak Nababan. Ya, baik, terima kasih. Tadi kurang jelas, itu standing water itu ada ukurannya nggak ya? Terukur nggak? Atau hanya kira-kira aja? Nah, kita ingin sebetulnya itu semuanya terukur. Jadi, walaupun dia lebih dari 3 mm, ya disebutkan aja berapa. Karena itu nanti ada hitung-hitungannya apakah dia bisa mendarat atau tidak. Karena itu ada tabel yang dia bisa gunakan secara manual, atau pesawat yang modern sekarang ada namanya ROPS, Runway Overrun Protection System. Jadi dia tinggal memasukkan angka tadi ke komputer itu, nanti komputer itu nanti akan menghitung dan memberikan saran apakah cukup runway-nya atau tidak, seperti itu. Jadi kembali ke harus terukur Pak. Jadi mungkin nanti di dalam, kalau kita memang sudah bisa memberikan informasi yang terukur itu, mungkin nanti jumlah pesawat yang akan divert atau go round itu mungkin akan berkurang. Terima kasih Pak. Itu ya tambahnya Pak Nababan tadi, saya kira menarik sekali tadi ya. Semuanya harus terukur karena memang harus safety. Mungkin dilanjut Pak Faisal tadi. Oke Pak, tadi pertanyaan Pak Nababan kira-kira ada nggak Pak? Kira-kira sekarang tuh udah ada tabelnya belum Pak? Untuk tadi standing water atau water ponding tersebut. Ya, tadi kan saya sebutkan. Ya. Pak Nababan bisa jawab dari segi pilot. Ya, itu sudah lama Pak. Semua pesawat itu ada tabel untuk menghitung runway. Nah, tabel itu ada di pesawat, dan mereka di dalam training itu tabel itu selalu dipakai. Nah, sekarang permasalahannya karena di lapangan, karena tidak ada informasi yang akurat, ya tentunya tabel itu tidak dipakai. Jadi yang dipakai adalah professional judgment. Biasanya dia akan melebihkan ke atas. Jadi harusnya dia bisa mendarat, tapi karena ketidakadaan informasi tadi, maka mereka akan divert atau membatalkan pendaratannya. Oke Pak. Ya, mohon izin Pak tambahkan Pak. Oke, Pak Khairul. Ya, sharing Pak. Kalau selama ini kami kalau sesuai di KP 326 itu memang pihak operator bandara diwajibkan untuk membuat semacam best practice, jadi semacam peta layout genangan. Nah, dan itu sudah kita informasikan ke ATC. Kalau kita sesuai dengan KP 326. Nah, mungkin yang jadi miss di sini antara pihak ATC dengan pilot, mungkin layout itu mungkin tidak tersampaikan ke pilot seperti itu, Pak. Jadi beberapa kali kejadian kita menginfokan genangan, mungkin yang ditangkap sama pilot itu genangannya seluas runway sehingga tidak berani untuk landing. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait pengertian dari standing water, kalau di KP 326 itu hanya berdasarkan genangan yang kedalaman lebih dari 3 mili seluas 1/4 runway. Itu aja Pak, itu yang dimaksud dengan standing water. Nah, hanya seperti itu Pak, kalau berdasarkan KP 326 kami Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul Arif. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak Wardani dari Pak Otto Sigit. Monggo Pak Otto. Ya, silakan. Pak Otto, silakan Pak Otto. Siap Pak, terima kasih Pak. Boleh izin Pak, saya hanya melengkapi aja Pak, sedikit melengkapi apa yang tadi disampaikan. Jadi saya setuju sekali apa yang sudah disampaikan, khususnya dari Kapten Nababan tadi. Saya hanya nambahkan aja Pak, bahwa seorang pilot di dalam melaksanakan
pendaratan, tentunya dia sudah mendapatkan informasi yang lengkap dari bandara. Dan seperti yang dikatakan tadi, orang yang bekerja di bandara adalah paling enak, Pak. Apalagi seorang pilot. Kenapa seorang pilot paling enak? Karena dia setiap bekerja selalu berdasarkan SOP, berdasarkan manual yang ada. Sehingga dia tidak pernah meninggalkan SOP ataupun manual. Jadi sebelum dia seorang pilot dirilis, tentunya dia sudah mempelajari apa yang disebut flight crew training manual. Di dalam FCTM itu dia menguasai sekali semua prosedur-prosedur yang ada, baik prosedur normal ataupun abnormal, baik dari sisi pesawatnya maupun dari sisi environment, termasuk dari bandara, kondisi bandara. Di Indonesia hanya mengenal 2 sistem, khususnya sistem yang diwaspadai pada waktu musim hujan. Di negara-negara 4 season, kayak di Korea, Jepang, dan sebagainya, itu ada salju segala, Pak. Nah, bagaimana menyikapinya bisa mendarat dengan selamat, sebenarnya jadi masalah sistem pesawat. Nah, performa pesawat itu kalau zaman dulu dalam bentuk grafik kita isi data di situ, hasilnya keluar. Sehingga pilot gampang sekali dalam melaksanakan, oke, saya mendarat, nggak masalah. Memang kuncinya bukannya selain dia bisa menguasai trik bagaimana mendarat dengan safe, kru biasanya dia kurang care dengan performance, khususnya dalam tiap training 6 bulan dia selalu dikasih exercise dalam kondisi-kondisi abnormal, khususnya termasuk landing di slippery runway dan sebagainya. Termasuk tadi disebutkan anti-system selalu on di dalam pesawat, tidak pernah di-off-kan kecuali dia inoperatif. Tetapi apakah boleh kita kembali lagi ke performanya? Masuk nggak dia di performa dengan anti-skid in-op itu? Walaupun dia in-skidnya tidak bekerja, tetapi di performa mengatakan, oh ini nggak masalah, masih memungkinkan. Tentunya ada penalti, kepanjangan runway dan sebagainya. Tentunya dia juga harus mampu bagaimana trik-trik landing di runway atau di landasan yang basah atau terjadi standing water. Selama seorang pilot dia menguasai performan kondisi ya, terima kasih ini masih Terima kasih, yang bandara ini. Bagus sekali. Ini ada pertanyaan Pak selanjutnya dari Pak Mulya Ramadan. Bagaimana akurasi pengujian kesehatan runway dengan menggunakan sandpage test untuk menentukan kesehatan pada surface runway? Itu ya, jawab ya. Pelaksanaan tahun 60 boleh lah, sekarang jangan Pak. Ya, itu ada buku lama sandpage tahun 60 boleh, sekarang jangan, masuk sekarang sandpage. Ya, kalau dulu orang sakit demam kan pakai jari. Wah panas, nah sekarang kan juga pakai termometer, kan gitu Pak ya. Kalau dulu anak demam itu kan orang tuanya ditempelkan di keningnya, wah kamu dingin, kamu panas, tapi kan nggak tahu suhunya berapa. Saya juga nggak tahu, jangan ya. Itu hanya jangan Pak, jangan kan pakai itu, pakai British Pendulum Tester yang di laboratorium itu pun nggak boleh. Sedangkan pakai tadi yang dikatakan TRR
tes meter itu juga nggak boleh area yang kecepatannya rendah. Jadi sudah ada porsinya. Kalau yang cepat pakai speedometer, meter, runway pressure tester. Tadi saya sebutkan bahwa untuk ada beberapa referensi yang mengatakan meter cocoknya itu highway. Kenapa? Pada saat ngetes runway pressure tester. Nah, tapi ya nggak apa-apa pakai meter. Jangan diturunkan lagi. Di Indonesia itu banyak. Oke, Pak. Gitu, kan, Pak ya. Ini saya lihat di peserta sekarang menurun, tadi ada 250-an, sekarang turun ke 158, tapi masih ada ini pendengar setia dari webinar IABI, Pak Lukman Laisa. Mungkin Pak Lukman bisa ada kira-kira pertanyaan ke Pak Wardani terkait Pak Lukman sudah punya masukan, ini beliau banyak di landasan juga. Betul. Kira-kira ada masukan atau pertanyaan yang kira-kira perlu kita diskusikan nggak, Pak? Terkait runway. Terima kasih Pak Wardani, terima kasih moderator. Jadi kalau dari saya sih karena pernah di regulator juga pernah di operator, sebenarnya semua apapun yang kita tulis ini, apa yang kita sampaikan atau Pak Wardani sampaikan itu kalau tertulis di aturan dan ditegaskan wajib, ya baik kita akan lakukan Pak. Operator pasti akan lakukan Pak. Wajib pengadaan ini, wajib melakukan ini, wajib pasti akan diikutin Pak. Itu aja sih Pak penting. Jadi kalau misalnya sekarang tidak punya, kembali ke aturan juga kan Pak gitu Pak. Tapi yang jelas yang disampaikan Pak Suji tadi Pak, memang yang selama ini kita hadapi dengan KNKT hampir selalu saya melihat bahwa posisi bandara selalu yang dilemahkan gitu Pak. Itu yang kita. Nah, ya saya sih berpikir ada saatnya juga kita harus melengkapi semua apa yang Bapak sampaikan sehingga kita juga tidak dilemahkan lah dalam posisi ketika terjadi insiden atau insiden di runway. Memang yang harus sadari bahwa bandara kita ini kan mungkin hanya 8 yang baru Pak. Hanya 8 mungkin Kuala Namu, Kertajati, Kulon Progo, terus kemudian Makassar runway baru. Ada banyak runway kita yang memang semua peninggalan dan hampir semua punya masalah dan Pak Wardani tahulah karena Pak Wardani sudah keliling. Jadi kita dihadapkan dalam situasi runway yang kita terima sesuatu yang tidak sempurna gitu dan memang butuh dana untuk melakukan perbaikan supaya lebih baik gitu kan. Dan yang terjadi adalah perbaikan itu juga punya keterbatasan Pak, keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kontraktor yang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita inginkan seperti apa yang Pak Wardani sampaikan. Itu juga tidak gampang Pak. Jadi kalau kita bicara skid resistant Pak, ya mau nggak mau sudah harus dari formula aspal itu sudah harus mereka tahu supaya nantinya ketika selesai di tes tidak masalah. Nah di Jepang kita selesaikan dengan grooving Pak. Ya udah keluarkan aja aturan bahwa runway harus pakai grooving. Udah pasti dia akan bergelincir Pak. Nah saat ini aturannya kan belum masuk, belum ada gitu kan. Yang ada ya kita lihat saat ini ya tanpa grooving gitu Pak. Itu Pak, mungkin masukan saya demikian. Jadi semua yang ada di aturan ketika sesuatu yang wajib dan ditekankan pada operator pasti akan dilakukan Pak. Karena itu sesuatu yang harus kita jaga supaya safety tetap terjalin di safety tetap menjadi prioritas di suatu bandara. Mungkin demikian masukan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman. Mungkin saya ingin nambahkan. Tadi spek 2020 sudah ada Pak, operator grouping. Tapi tadi sudah saya sampaikan. Jadi itu ya setengah-setengah. Di satu pihak kita belum punya alatnya untuk grouping, tapi itu wajib. Nah saya khawatirnya gini, di wajiban itu nanti ada pemeriksaan loh kalau nggak ada groupingnya, kan repot ya. Apakah kita beli dulu baru peraturan, tapi aturan sudah keluar aturannya. Aturan grouping itu 2020 sudah keluar. Nah yang kedua ini saya itu beberapa hari lalu kan dapat berita dari Pak Lukman. Rupanya belum berubah kondisi dalam pembangkit. Kalau dulu Pak Tatang juga banyak menyampaikan juga, ya,
runway itu sebelum terjadi kerusakan harus segera diperbaiki. Jadi ada tanda-tanda kerusakan itu harus diperbaiki. Jangan sampai runway rusak terus ditutup, pesawatnya sudah putar-putar. Ya. Itu nggak boleh. Nah, ternyata Pak Leman berapa hari cerita, kalau kita mengajukan anggaran harus ada bukti, ada fotonya bahwa runway itu rusak. Kan harus tunggu rusak dulu, kan repot kan itu. Rusak dulu, ada fotonya, oh keluar anggaran. Di satu pihak, oh, jangan sampai rusak. Nanti yang ini PR-nya siapa ini? Nah, Pak, rupanya kalau zaman dulu boleh ya, rupanya sekarang masih ada ya. Jadi antara yang membutuhkan dan yang membagi uang itu beda. Jadi kalau orang apa namanya memberi batu, oh, sakit dulu, baru sakit dokter, bukan gejala-gejala. Nah, kalau seperti itu PMS nggak jalan. Nah, jadi harus nunggu bukti bahwa runway-nya rusak, baru diajukan anggaran untuk diperbaiki. Jadi terbaliknya di situ ya. Kita sudah 75 tahun merdeka, masuk begitu terus ya. Iya. Nah, itu sebagai contoh ya. Di Belanda jalan begitu dibangun, belum diuji skate resistance-nya, belum di polling PD flektometer, belum diuji rawanannya, itu nggak boleh digunakan, itu jalan. Karena sudah wajib lah, kita ya memang itu keberatan kita semua, bukan salah siapa-siapa ya, tapi memang kondisi kita seperti itu. Tapi kan harus berubah. Yang punya masalah payment itu tidak hanya bandara, Bina Marga juga punya masalah. Saya kemarin ditelepon oleh pensiunan pejabat. Sekarang jalan yang dibangun setelah tahun 20, tahun 1000, abad ke-21, tidak ada satupun yang tahan 10 tahun. Di Pali 2 tahun udah hancur, udah rusak. Di Pularang 4 tahun. Padahal dulu Jalan tol Jagorawi 30 tahun baru rusak. Jalan tol Sediatmo, awet. Tol. Nah, padahal dulu sekolahnya hanya S1 semua. Dan sekarang banyak S2, S3. Kok jelek? Jalannya kok jelek? Nah, akhirnya para pensiunan dikumpulkan. Saya mau diajak bicara. Kenapa yang pensiun dulu menunggak jalan bagus, ya sekarang jalan itu jelek. Nah, gitu, Pak. Jadi kita tuh, maaf ya, payment itu tuh terjadi degradasi. Yang bukan tambah baik, tambah nggak baik. Di satu pihak tuntutannya tinggi, tapi tadi persyaratannya yang kurang. Jadi yang masalah payment tidak hanya di bandara, di Bina Marga lebih parah lagi. Ya, gitu. Oke, itu Pak ya, ini masukan juga, ini tanggung jawab kita semua ini. Saya kira. Ini Pak, pertanyaan terakhir Pak, ada Ya. dari Pak Ibut dari Kertajati. Ini pertanyaannya, kalau waterbounding atau standing water tadi melebihi 3 mm itu drainage-nya, kira-kira lebih berisiko di mana? Di take off atau di landing, Pak? Yang penting kan bukan itunya, Pak, kecepatannya. Kecepatannya 110 batasnya itu. Bisa take off, bisa landing. Ya, dan saya ingatkan lagi, kalau permukaan runway-nya itu skate resistance-nya tinggi, ya, genangan air itu efeknya sedikit. Itu ada dijelaskan di ICAO. Ya, di ICAO. Jadi kalau skate resistance-nya bagus, ya, kondisi genangan air itu pengaruhnya hanya kecil. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau skate resistance-nya rendah, jangankan genangan air basah pun dia membahayakan. Ya, itu sudah ada. Cuma itu aturan pun aturan lama. Ya. Bukan aturan lama, mungkin ya nggak dibaca. Ya, itulah. Masalah kan gitu, Pak. Ya, gitu. Itu dia. Ya. Minat kita harus kita tingkatkan kembali nih, Pak. Iya, betul. Saya selalu menekankan pada para engineer yang baru-baru ini ya. Kalau ingin jadi orang pintar, itu bacalah literatur yang relevan, judulnya tuh paling minimal sepertiga dari umurnya. Saya tekankan itu. Kalau umurnya 36 tahun, ya baca 12 buku lah. Jangan diktat. Literatur yang ditulis oleh orang asing. Jangan literatur yang ditulis orang Indonesia. Ya. Banyak markupnya. Nah, itu modalnya. Jadi kalau kita nggak baca buku ya susah. Ya. Bukunya sudah ada. Ya. Kita tuh kan anggota ICAO. Ya harus patuh. Ya. Harus patuh dengan aturan mereka. Itu konsekuensi kalau kita jadi. Kita tinggal makan, nggak disuruh buat loh. Coba kan disuruh buat, repot lagi. Hanya ikuti aturan aja. Ya. Dan pada kita itu terbanyak ya, banyak sekali, ada berapa ratus. Yang Soekarno-Hatta itu ranking 18 tahun 2018 ranking 18. Tapi infrastrukturnya ranking 40. Beda. Singapura ranking 1. Ya. Tapi trafficnya ranking 19. Contoh. Oke. Terima kasih Pak Wardani atas sharingnya dan berbagi ilmu kepada kita semua ini, Pak. Cukup memberi wawasan baru bagi saya terutama dan mungkin bagi teman-teman IABI, karena ternyata ada 4
poin atau 4 faktor yang bisa mempengaruhi pesawat itu tergelincir. Pertama, human error, aircraft condition, weather condition, dan deviation in runway surface. Dan runway surface juga terbagi banyak banget, ini kan lebih kompleks lagi sebenarnya. Ini ada yang salah satu makro tekstur dan mikro tekstur. Mungkin nanti ada kelanjutan lagi Pak, kita harus sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini, dan nanti mungkin ada lanjutan lagi terkait pavement khususnya, Pak Wardani sebagai pakar di pavement ini. Oke, bulan depan oke kalau ada jadwalnya. Ya, Bapak, nanti kita infokan kembali mungkin, dan juga teman-teman dari partisipan juga bisa nanti memberikan masukan, dan jika masih banyak pertanyaan bisa disampaikan lewat Instagram kita di Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia, atau juga bisa melalui email di kontak@iab.or.id. Mungkin itu saja Pak, saya tidak menyimpulkan dari paparan Bapak karena cukup kompleks dan saya belum bisa memahami keseluruhan karena ini cukup kompleks dan penting untuk fasilitas. Yang penting adalah tadi kata-kata Pak Wardani adalah efisiensi itu penting, tapi keselamatan itu yang utama. Nah itu poin penting kita. Pak Dedi, bukan saya loh, Pak Dedi Darmawan. Saya tahu yang nyontek, Pak Dedi Darmawan. Pak Dedi Darmawan. Ya. Oke, siap. Itu Pak beliau. Ada Pak Dedi di sini mungkin? Kalau di sini nggak ada pakainya Pak. Di list peserta kita mungkin beliau sudah live Pak, mungkin ada keperluan lain mungkin Pak. Mungkin itu saja Pak Wardani. Terima kasih Pak Wardani atas kesempatan yang diberikan kepada IAB Pak. Ini kita menunggu lagi untuk tema selanjutnya yang terkait pavement. Untuk itu saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan memberi apresiasi kepada Pak Wardani juga bisa ikut serta dalam kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal. Pak Wardani, terima kasih banyak atas sharingnya ya Pak ya. Insya Allah akan ada kesempatan lain ya Pak ya. Amin, terima kasih. Ya baiklah, cara kita akan lanjutkan dengan penyerahan piagam untuk narasumber dan juga moderator malam ini yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal IAB Bapak Salahuddin Rafi. Juga Pak Rafi dimohon untuk menyampaikan kata penutup dan sekaligus foto bersama ya Pak ya. Oke, silakan Pak Rafi, waktu kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Wardani, terima kasih banyak. Saya menyimak dari pertanyaan tadi yang di chat maupun yang didiskusikan. Inilah fungsinya Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia yang akan menjembatani kepada pemerintah, kepada operator bandara, masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi ada usulan memiliki new meter di setiap otoritas bandara ya. Nanti bisa kita menjadikan rangkuman, akan kita rekomendasikan kepada Dirjen Perhubungan Darat atau DBU. Tadi peran personil tadi juga. Peran personil bagaimana nih untuk mengatasi kejadian di runway dan segala macamnya. Ini juga fungsi dari IAB. Nanti teman-teman pengurus tolong diinventarisir, mungkin ada latihan khusus. Kalau perlu kita kerjasama dengan DBU atau Dirjen Perhubungan Darat untuk mengeluarkan sertifikasinya personil yang khusus untuk menangani pavement tadi. Nah, Pak Wardani luar biasa Pak. Tadi waktu Bapak hilang suaranya saya udah khawatir. Jangan-jangan memang jangan. Wah, terima kasih. Nanti Bu Desi bisa ke HP saya Bu ya. Ya, siap Pak. Bisa ke HP saya. Wah, terima kasih. Halo, suara saya masih terdengar? Putus-putus Bapak. Putus-putus nih Pak Raffi. Wah iya nih. Halo, terdengar? Ya, sudah. Bagus Pak, bagus. Oke, terima kasih Pak Wardani. Ini yang bisa kami berikan dari pengurus.
luar biasa. Tadi saya juga khawatir Pak waktu suara Bapak hilang lagi. Saya pikir nih materi Bapak sudah sangat 26 tahun ya dipaparkan. Iya, materi Bapak yang udah keramat gitu ya. Sampai diulang gitu ya. Alhamdulillah ya bisa menerima Bapak untuk memastikan ini dan ternyata hasil dari peserta luar biasa. Hanya ini yang bisa kami berikan Pak Wardani. Luar biasa Bapak masih semangat sampai malam untuk memberikan ilmunya kepada kami semua karena ini saya suka cara bicara Pak Wardani, kalau safety and security mandatory, nggak bisa ditawar-tawar. Harus dilakukan. Jadi apresiasi Pak dari Ikatan Ahli Bandar Udara Indonesia, saya atas nama Sekjen, Ketua Umum dan pengurus menyampaikan sertifikat tadi untuk Bapak dan jangan bosan-bosan ya Pak. Amin, enggak Pak. Selamat sehat, bisa laksanakan. Minta diteruskan. Juga personil tadi mungkin suara saya terputus ya, para pengurus mohon dicatat. Mungkin kita ada pelatihan khusus nih nanti Pak Wardani biar di dalam kita kerjasama dengan DPU untuk mengeluarkan sertifikat ke personilnya khusus untuk runway. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dari pengurus. Terima kasih atas partisipasi semua peserta. Semoga semua yang kita lakukan malam ini mendapat keberkahan dan tetap sehat. IABI selalu konsen dengan para pakarnya di sini untuk tetap mengutamakan safety and security kepada pengguna jasa transportasi udara, khususnya bandar udara. Terima kasih kepada seluruh pengurus, Pak Wardani khususnya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Para teman-teman pengurus yang sudah mengatur acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber, moderator, dan juga panitia yang terlibat dalam acara pada malam ini. Juga tidak lupa terima kasih sebesar-besarnya kepada para hadirin, rekan-rekan IABI yang telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan acara kami. Salam IABI, salam sehat. IABI maju bersama insan Bandar Udara Indonesia. Sampai jumpa di seri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, kita foto bersama dulu, mungkin bisa mengaktifkan terlebih dahulu kameranya. Ya, kita dokumentasikan. Isi ada yang kurang tuh. IABI harga mati. Oh iya ya. Ya. Pak Ketum mungkin bisa diaktifkan kameranya Pak Ketum. Sudah. Kita tangannya ke semua ke atas yuk. Nah, biar fotonya semangat, tangannya semua di atas. 2, 3. Salam sehat. Halaman 2. 1, 2, 3. Nggak kelihatan ya. Lagi halaman 3. 1, 2, 3. Ya, karena yang lainnya ini kameranya saya cukupkan Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Wah Om Nanang. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, peran partisipasinya pada acara ini. Selamat malam, sampai ketemu di edisi berikutnya. Terima kasih Pak Toto.